Hujan deras mengguyur Jakarta selama 2 hari dengan waktu cukup lama. Akibatnya jalan-jalan protokol banyak yang tergenang dan tidak bisa dilalui. Seperti di Jalan Aditya Warman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin sore. Jalan ini biasanya tidak pernah tergenang banjir. Tetapi hujan yang cukup deras membuat jalan yang menghubungkan kawasan Blok M dan Jalan Trunojoyo ini tidak dapat dilalui. Kondisi lebih parah terjadi di terowongan Duku Atas Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tergenang air hampir 1 meter. Akibatnya lalu lintas dari arah Jalan Pejompongan menuju Jalan Manggarai dan sebaliknya terpaksa dialihkan. Namun tidak sedikit kendaraan yang nekat menembus banjir hingga akhirnya mengalami mati mesin. Banjir juga mengenangi Jalan Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banjir setinggi 50 cm ini mengakibatkan jalan ini tidak dapat dilalui. Kendaraan yang tetap berusaha menembus banjir harus menerima kenyataan kendaraan yang mogok di jalan. Kawasan ini merupakan langganan banjir setiap hujan lebat. 3 pompa air telah disiapkan jika banjir semakin meninggi. Sementara di Kampung Melayu, Jakarta Timur, ratusan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Wali Kota Jakarta Timur turun meninjau rumah-rumah warga yang tergenang dengan ketinggian 1 meter. Menurutnya, banjir akibat hujan deras dan posisi rumah warga yang sejajar dengan Sungai Ciliwung. Di sekitar daerah Timur Selatan itu antara Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, ya sampai Cibubur sana ya. Nah itu mulai jam 3 tadi air mulai meluap keluar dari saluran, kemudian sudah tinggi ya, kurang lebih tingginya ya 50 cm ya, tadi 50 cm ya sini ya, 50 cm. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai surut. Banjir yang terjadi di Jakarta ini juga mengundang keprihatinan warga netizen. Mereka mengunggah foto dan video yang menggambarkan kondisi Jakarta yang tergenang. Seperti foto Jalan Jenderal Gatot Subroto yang dipenuhi air. Sementara di sisi jalan terpampang foto Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan tulisan "Selamat datang Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta". Ada juga video yang memperlihatkan banjir yang masuk hingga ke dalam bioskop Planet Hollywood yang juga berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pemprov DKI Jakarta saat ini terus mengupayakan penanganan banjir Jakarta dan tentu saja masyarakat berharap ada solusi tepat hingga banjir tak terus-menerus mengenangi setiap musim hujan tiba. Tim Liputan, JAK TV. Halo saudara, apa kabar Anda? Pada malam hari ini Anda bergabung bersama saya Ratna Dumila di Saling Silang JAK TV. Apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda juga termasuk penduduk Jakarta yang mengalami kemacetan, mengalami kebanjiran selama beberapa minggu terakhir? Atau mungkin tepatnya hari Senin kemarin curah hujan tinggi, banjir. Selasa kemarin curah hujan tinggi, banjir. Dan hari ini walaupun hujannya tidak terlalu lebat, sore tadi kemacetan juga terjadi di mana-mana akibat imbas dari hujan. Nah, kalau kita berbicara masalah curah hujan yang cukup tinggi, rupanya informasi dari BMKG yang terjadi pada awal-awal Desember ini belum puncaknya. Puncaknya diprediksi pada bulan Januari dan Februari. Anda bayangkan, kemarin saja yang belum puncak saja sudah dampaknya seperti itu. Apalagi nanti pada bulan Januari dan Februari kita lihat bagaimana nanti kondisi Jakarta jika tidak ada penanganan atau upaya yang serius untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau kita berbicara banjir, maka sorotannya kemana? Pasti sorotannya adalah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru menjabat 2 bulan, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mereka kemudian dipertanyakan bagaimana komitmennya, janji-janji kampanyenya, realisasinya sampai, ya mungkin bisa dikatakan 2 bulan ini belumlah waktu yang cukup untuk menilai semuanya atau mengharapkan mereka bisa mengatasi semua. Tapi kita ingin melihat sebenarnya apa yang mereka rencanakan untuk mengatasi banjir. Baik, Saling Silang malam ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani 4 narasumber saya. Yang pertama ada Pak Agung Setiarso, politisi PKS. Halo Pak Agung, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Pantas Nenggolan. Pak Pantas Nenggolan ini adalah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Dan ada KP Norman Hadi Negoro, seorang pemerhati kebijakan perkotaan. Halo Pak Norman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, Anda kemarin sudah beberapa hari menikmati atau mengikuti
kondisi ibu kota. Iya. Apa tanggapan Anda dengan curah hujan yang cukup tinggi, banjir di mana-mana? Iya, ada beberapa hal ya mengenai banjir ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama bahwa yang namanya banjir ini memang sesuatu peristiwa yang berulang terjadinya. Hampir setiap tahun kita rasakan banjir. Bukan hampir, setiap tahun kita dapat banjir. Dan itu tidak mengenal siapa gubernurnya. Baik itu musimnya Pak Foke, Pak Jokowi, kemudian juga Pak Ahok kemarin. Dan kita juga Pak Anies dan Bang Sandi saat ini mengalami yang namanya banjir ini. Jadi ini adalah peristiwa tahunan yang mestinya sesuatu yang bisa diantisipasi sejak lama. Ya. Jadi kita tidak ingin kemudian bahwa banjir ini terus-menerus mengganggu kita, gitu. Karena masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya. Nah, banjir ini juga saya berharap tidak kemudian dibawa ke ranah politik, gitu ya. Jadi ada yang kemudian membuli, ya, ada yang kemudian bertahan. Yang menang gubernur kemarin, ya, bertahan. Yang kalah gubernur kemarin, para pendukungnya membuli. Ya, ini jadi satu komoditas, apalagi di medsos, Mbak. Ya, di medsos ini ramai sekali, gitu ya. Jadi salah satu komoditas bulian, gitu ya. Tapi wajar dong kalau seandainya masyarakat ingin tanya, ayo nih kemarin ada kampanyenya, janjinya mulut ya, ingin menyelesaikan. Betul, wajar. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa ini adalah ejekan, ya, di wilayah politik, bukan di wilayah teknis. Ya, tentu saja bahwa apa yang harus dilakukan itu juga harus kemudian memiliki satu konsep yang jelas, ya, bagaimana menangani banjir. Kritik membangun, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Dan itu juga dari pemerintah DKI, ya, Pak Anies dan Bang Sandi juga harus kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu apa yang dilakukan, gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya banjir ini, Bu, ini kan juga merupakan di tahun ini, ya, banjir ini adalah banjir yang menurut saya adalah istimewa, gitu ya. Karena kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama bahwa saat ini gubernur dan wakil gubernur ini baru menjabat 3 bulan, ya, 3 bulan belum lah, ya, 2 bulan lebih. 2 bulan berjalan. Ya, artinya bahwa beliau masih belum bisa berbuat banyak terhadap apa yang akan dihadapi, ya. Meskipun begitu, kemarin Mas Anies juga mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya, gitu ya. Wajar, karena memang sebagai gubernur pada saat dia dilantik, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apapun, ya, yang akan dihadapi. Oke, baik. Saya ke Pak Pantas. Pak Pantas. Ada lagi nih, mau saya lanjutkan. Nah, yang kedua, bahwa kenapa istimewa, saat ini cuaca sangat ekstrim. Ya, seperti Ibu Maratna tadi katakan bahwa ekstrimnya ini sekarang masih belum puncaknya, Januari Februari masih puncak. Ya, sekarang sudah banjir, dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus diantisipasi, gitu. Dan yang ketiga, kenapa istimewa? Karena memang saat ini banyak proyek-proyek infrastruktur yang masih belum selesai, ya, sehingga aliran-aliran air itu masih belum sempurna. Ya, ini kita harus akui, ya. Dan dengan kita mengetahui sebab-sebabnya, maka kemudian kita punya konsep untuk menanggulanginya. Oke, baik. Saya ke Pak Pantas. Pak Pantas, kalau Anda punya tanggapan terkait dengan banjir yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini di Jakarta? Iya. Ya, memang kita mengalami banjir akut lah, ya, udah cukup lama. Tetapi waktu beberapa tahun terakhir sudah ada penanganan yang cukup dan sudah teruji dari ribuan titik menjadi 50 sekian titik. Ini adalah sebuah progres yang luar biasa, yang saya pikir itu sudah ada model yang ditinggalkan oleh gubernur lama yang menurut saya, ya, seharusnya dilanjutkan aja. Kalau tadi Pak Agung mengatakan bahwa banjir yang sekarang terjadi itu karena curah hujan tinggi, ada juga beberapa keadaan karena ada pembangunan infrastruktur di berbagai titik, dan itu yang menjadi penyebab banjir lebih banyak. Anda setuju dengan hal itu nggak? Iya, saya akui bahwa pembangunan infrastruktur cukup banyak semua, dan itu mungkin cukup berpengaruh juga, di samping juga curah hujan yang agak ekstrim. Maksud saya adalah ada keseriusan di dalam menangani model yang sudah ada, sistem penanganan banjir yang sudah ada, yang saya pikir layak untuk diteruskan. Yang pertama misalnya revitalisasi kali.
ada penanganan yang signifikan yang sudah terjadi, termasuk juga pemasangan seat pile di seluruh dan mencoba mengembalikan luas-luas wilayah katakanlah aliran sungai kepada luas yang normal yang tidak dicapai, dan memang konsekuensinya ada, yaitu berupa katakanlah menggeser warga yang tinggal di sana ke tempat-tempat yang lebih layak, karena kita juga tidak manusiawi juga membiarkan warga tinggal di tempat yang tidak layak. Nah, artinya model tersebut saya pikir sudah ada, dan itu yang harus terus ditingkatkan, sehingga Pak Gubernur yang sekarang Pak Anies dan Pak Sandi juga memberikan dalam pesan janji kampanye sebenarnya memberikan plus. Nah, artinya saya pikir Pak Gubernur sekarang juga mengakuin ada kebenaran dari pola penanganan banjir yang sudah dirasakan oleh masyarakat, dan itu terasa dari ribuan titik banjir menjadi 50 sekian titik banjir pada waktu yang lalu. Oke, baik. Saya ke Pak Nelson. Pak Nelson ini adalah baru saja bergabung. Pak Nelson ini adalah Kabid Sistem Aliran Timur Dinas Tata Air DKI Jakarta. Pak Nelson, selamat datang, selamat bergabung di Saling Silang Jak TV malam ini. Pak Nelson, saya langsung ingin bertanya tadi sambil menunggu Bapak hadir. Kondisinya cukup luar biasa apa yang terjadi di Jakarta sejak beberapa hari kemarin, terutama Senin kemarin. Hujannya sangat lebat dan banjir ada di mana-mana. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Oke, mungkin bisa saya sedikit jelaskan dulu ya. Memang mungkin tadi saya sempat dengar dari bapak-bapak sekalian bahwa memang kemarin itu hujannya memang luar biasa. Menurut saya itu cukup ekstrim karena kami pantau pun dari kantor sangat gelap dan memang sangat luar biasa. Jadi memang kalau sudah terjadi seperti itu, umumnya prasarana yang kita siapkan itu ada kemungkinan besar tidak bisa menampung itu semua karena itu sangat cepat terjadinya. Kondisinya berbeda dengan curah hujan beberapa tahun yang lalu. Betul. Agak berbeda ini karena menurut saya ini ekstrim karena ya tadi itu kita lihat sendiri di lapangan banjir cukup di mana-mana dan merata. Memang karena cukup besar dengan durasi yang pendek, itulah yang terjadi biasanya seperti itu, Bu. Oke, kalau kemudian banjir ada di mana-mana dan Anda mengatakan bahwa ini curah hujannya cukup ekstrim atau sangat ekstrim. Kalau memang itu sistemnya betul, drainase baik, pompa, saya dengar pompa ada beberapa juga yang rusak, tentunya tidak akan terjadi seperti itu. Memang di dalam penanganan banjir memang kita bisa bicara masalah periode ulang dan seterusnya, Bu ya. Dan kalau memang periode ulangnya terlampaui, ada kemungkinan besar hal ini terjadi. Memang yang diupayakan oleh kami dari Dinas Tata Air adalah kita terus mengoptimalkan prasarana kita untuk bisa beroperasi secara optimal, Bu. Misalnya dengan pengerukan kali-kali makronya yang memang menampung semua itu. Di tingkat mikronya kita beserta satpol kita di kecamatan kita terus memperbaiki sarana PHB di setiap kecamatan sehingga saluran itu bisa mengalirkan air dengan baik. Kondisi yang kemarin memang sama mungkin pendapat dari bapak juga sekalian bahwa terjadi juga memang ada kegiatan pembangunan yang cukup masif di DKI Jakarta, terutama pembangunan ada LRT, ada MRT, ada underpass, ada flyover yang secara tidak langsung memang akan mengganggu sistem drainase kami. Oke, baik Pak. Kita sekarang Bapak tadi sampaikan bahwa salah satu penyebab banjir kemarin bisa jadi adalah karena andil pembangunan infrastruktur MRT, LRT. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, memang biasanya dalam konstruksi, Bu ya. Dalam konstruksi itu biasanya ada hal-hal yang memang penggunaan alat-alat berat yang masif biasanya memang turut mengganggu aliran air di drainase apa kami. Memang ada drainase yang ditutup atau tersumbat karena ada pembangunan MRT LRT ini? Sepengetahuan saya memang ada beberapa yang memang berimpitan, bersinggungan, Bu. Nah, kemungkinan besar karena bersinggungan itu ada mungkin sisa-sisa material yang masuk ke dalam saluran yang terlambat mungkin kita bersihkan sehingga ada menghambat aliran dengan hujan seperti kemarin. Tapi kalau memang hujannya normal-normal saja, hal itu mungkin tidak terjadi. Oke, baik, cukup menarik karena dari sejumlah pemberitaan yang kami kumpulkan, pembangunan
MRT, LRT, kemudian ada beberapa pompa yang mati, kemudian ada tanggul yang jebol menjadi penyebab banjir yang cukup luar biasa terjadi beberapa hari kemarin. Kita akan kupas satu persatu, tetap bersama kami saudara di Saling Silang malam ini.